Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan staf pengajar dan saudara-saudara para mahasiswa, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita bersama-sama dapat hadir di auditorium kita ini untuk membahas satu subjek mata kuliah tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri mungkin tidak terlalu banyak berteori pada kesempatan ini, oleh karena cukup banyak literatur yang ditulis oleh para akademisi maupun oleh hakim Mahkamah Konstitusi sendiri tentang hal ehwal Mahkamah Konstitusi, dan lebih spesifik lagi apa yang ingin kita bahas pada pagi hari ini yaitu terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya mungkin lebih banyak menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya ketahui, dan apa yang saya saksikan selama perjalanan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena kebetulan sekali saya ada orang yang pada waktu itu menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang diberi tugas untuk mendraft Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang sebagian besar masih berlaku, Undang-Undang 24 tahun 2003 yang sudah beberapa kali di amandemen. Suasana pada waktu itu memang sangat tergesa-gesa. Ya. Awal reformasi pada tahun 1999 terjadi persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan seperti kita ketahui terjadi 3 kali amandemen terhadap konstitusi kita yang sebelumnya tidak pernah terjadi ada amandemen konstitusi. Yang terjadi adalah yang saya sebut replacement of the constitution atau pergantian konstitusi dari UUD 45 ke Undang-Undang Dasar RIS 49, Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, dan kemudian dengan dekret Presiden 5 Juli 59 kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saya pada waktu itu baik sebagai guru besar di fakultas ini maupun sebagai aktivis bersama-sama para guru besar yang lain, almarhum Profesor Ismail Suni dan lain-lain, pada waktu itu memang Fakultas Hukum UI kita ini menggagas tentang amandemen konstitusi itu pada masa Orde Baru pada waktu itu di bawah Presiden Soeharto. Walaupun pembicaraan tentang amandemen konstitusi itu termasuk hal yang tabu dibicarakan pada masa kekuasaan Orde Baru itu. Pada waktu itu sebenarnya yang kita gagas itu amandemen sangat sederhana, hanya menyangkut tentang masa jabatan presiden yang idealnya itu tidak boleh lebih daripada 2 kali, karena Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur masa jabatan presiden itu ternyata multitafsir dalam perkembangan sejarahnya. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan selama 5 tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Nah, tafsirnya itu beragam-ragam. Pada masa Bung Karno pernah MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian masa Pak Harto dipilih-pilih terus 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, sampai 32 tahun. Pada waktu itu kita menggagas supaya presiden itu memegang jabatan tidak lebih daripada 2 kali masa jabatan. Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun, dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Itunya itu kembali kepada kata frasa kalimat, anak kalimat yang pertama, memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Artinya sesudah yang pertama berarti 2 kali.